Jadi kalau Tahura ini memiliki luas 590-590-an lah. Terdiri dari gua Belanda, gua Jepang, tebing keraton, Curug Omas, Curug Dago. Ini luas banget ya Tahura ini. Sekarang dijadikan untuk objek wisata dan penelusuran sejarah ya. Hello everyone, welcome to our documentary. Today, we're gonna explore the one of the most historical and mystical places in Bandung, Taman Hutan Raya IR Juanda. Inside this forest, there are two magical heritage. There are Dutch cave and the Japanese cave. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau Tahura diresmikan pada tahun 1965 memiliki luas sekitar 590 hektar. Selain sebagai kawasan konservasi, Tahura juga menyimpan peninggalan sejarah yang sangat penting, Goa Belanda dan Goa Jepang. Dua goa ini menjadi saksi bisu masa penjajahan di tanah Sunda. Pertama dibikin itu tahun 1906. Fungsi utama Belanda bikin goa ini dulunya untuk saluran air. Dulu Belanda bikin satu jalur ini aja. Cuman baru 1918 itu berubah fungsi menjadi benteng pertahanan sama pusat stasiun radio yang ada di Gunung Puntang di daerah Banjarat, Malabar ya. Cuman saluran airnya tidak berfungsi, mungkin sering longsor. Makanya dipindahkan ya, dibikin lagi di atas ini. Di atas ini ada saluran air lagi. Nah ini berubah fungsinya 1918 menjadi benteng pertahanan sama pusat stasiun radio. Tahun 1965 sempat dipakai gudang senjata oleh tentara Indonesia. Tahun 70-an dipindahkan ke Bojongkoneng, ke daerah Ciputra Pahlawan. Nah, diresmikannya 14 Januari 1985 oleh Presiden Soeharto. Mitos di daerah Dago Pakar ada satu mitos. Saya kasih clue sedikit. Jadi kalau orang Dago Pakar itu menyebutkan rasanya cabai itu cukup hangat ya. Nah itu ada yang lain lagi kan. Tak heran Belanda membangun gua di banyak titik. Kontur pembukitan, lokasi strategis dekat pusat pemerintahan Bandung, menjadikan kawasan ini ideal untuk pertahanan. Meski tidak terlibat langsung dalam peristiwa Bandung Lautan Api, kawasan Tahura memiliki peran strategis sebagai wilayah pertahanan di utara Bandung. Tidak jauh dari Gua Belanda, terdapat Gua Jepang yang dibangun pada tahun 1942. Gua ini memiliki 4 pintu masuk dan beberapa lorong penghubung. Fungsinya sebagai markas pertahanan militer Jepang, sekaligus tempat penahanan para Romusa. Gua ini menjadi simbol penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Gua Jepang ini dibangun tahun 1942, dikerjakan sama orang kita atas dasar suruhan Jepang. Lebih dikenal dengan Romusa, kerja paksa. Gua Jepang ini sebetulnya kan gua belum selesai, cuman ada rencana ini untuk dijadikan pos militer Jepang. Kondisinya ini kalau gua Jepang masih dalam penggalian. Jadi belum benar-benar digunakan kalau ini. Karena Jepang juga kan menggunakan gua Belanda. Seperti halnya Belanda, Jepang pun memilih kawasan Tahura bukan tanpa alasan. Hutan lebat dan letaknya yang tersembunyi menjadi benteng alami yang sulit ditembus.
Selain nilai sejarah, Tahura menawarkan keindahan alam yang menyejukkan. Pepohonan rindang, udara segar, dan suasana damai berpadu dengan peninggalan bersejarah. Respon pengunjung dulu masih Perum ya dulu Perum juga. Cuman nggak signifikan sekarang. Sekarang kan pengunjungnya makin meningkat, apalagi sekarang kan diupload di sosial media, makanya makin hari makin bertambah pengunjung, apalagi kalau makin hari Sabtu dan Minggu. Untuk menjaga kelestariannya, pengelola menekankan kebersihan, keramahan pada pengunjung, dan larangan coret-coret di dalam gua. Upaya sederhana ini menjadi cara menjaga saksi sejarah tetap utuh bagi generasi berikutnya. And that's our journey through history inside the Dutch caves and Japanese caves in Taman Hutan Raya IR Juanda. These caves remind us not only of past struggles, but also the importance of preserving our cultural and natural heritage. Thank you for watching and see you next documentary. Bye-bye.